Selamat sore waktu Amerika Serikat dan selamat pagi waktu Indonesia. Berjumpa lagi ya dengan saya, Alexander Hermanus Manuputi, dalam saya ingin menarik suatu korelasi antara Board of Peace dengan kenyataan di Maluku ya. Nah, saya beri judul untuk penyembahan saya saat ini itu korelasi Board of Peace dengan kenyataan di Maluku, wilayah negara Republik Maluku Selatan atau Kerajaan Nusa Hak, dan wilayah lainnya di Indonesia dan belahan bumi lainnya ya. Menamuria. Nah, mungkin masih terlalu dini ya kalau kita mau memprediksi jalannya Board of Peace, ciptaan yang mulia Presiden Donald J. Trump ya. Selanjutnya Board of Peace ini saya pendekkan dengan kata BOP saja ya, supaya gampang sebutnya. Nah, perbincangan saya seputar BOP ini barulah menyentuh kulitnya saja atau permukaannya saja ya. Sasaran saya di sini tentunya berkeinginan sedapat-dapatnya memberikan kontribusi pikiran ya, dan atau dukungan moral objektif yang katakanlah bersifat sambil lalu, yang berasal dari meja paradigma negara yang sementara dijajah, sebagai satu bahan perbandingan terhadap berbagai masukan ya, yang tentunya berasal dari meja negara yang telah merdeka full. Namun, diharapkan boleh mewarnai makna BOP walaupun kecil di dalam sepak terjangnya untuk mencapai tujuan luhur ya BOP yang dimaksud. Termasuk jalan terobosan terhadap penyelesaian berbagai kasus yang mencintai dan merindukan perdamaian ya, yang hakiki, dan juga terhadap kasus-kasus kemanusiaan dan atau wilayah koloni yang penyelesaiannya masih berlarut-larut dan terbengkalai di PBB hingga saat ini. Dan juga ditujukan kepada sistem penjajahan yang otoriter. Nah, ada suara-suara yang mengindikasikan bahwa BOP menuju kepada New One World Governance. Atau juga ada suara-suara yang berbicara tentang itu merupakan suatu anticipation of New One World Governance. I think it is too early to discuss about it. Nah, yang penting bagi kita ialah bahwa apakah BOP yang kemudian diminati oleh sejumlah negara yang telah berdaulat itu, dapatkah juga berlaku bagi negara yang telah merdeka de facto de jure? Itulah misalnya Republik Maluku Selatan 25 April 1950, namun masih dalam penjajahan berkepanjangan oleh negara yang katanya menjunjung nilai-nilai hak asasi dan politik bangsa-bangsa di dunia melalui pembukaan undang-undang dasarnya ya, yaitu dalam alinea pertama Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan ya. Sangat keren saudara-saudara. Pernyataan ini atau alinea dalam pembukaan ini keren sekali ya. Namun hanya merupakan huruf-huruf yang mati dan isapan jempol belaka ya. Nah, atau setidaknya BOP dimaksud juga boleh menjadi jalan terobosan bagi mereka ya. Contoh lainnya seperti Papua Barat, Aceh, dan keseluruhan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan, Bali, dan lain-lain sebagainya, yang masih berada dalam penjajahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1750. Dan tentunya demikian pula dengan New Caledonia, Bougainville, Catalonia, dan banyak lagi yang lain di belahan bumi lainnya ya. Kenapa saya bilang demikian? Sebab menurut hemat saya, maka kehadiran BOP bisa jadi merupakan suatu antagonisme dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, tapi bisa juga dia merupakan suatu mitra Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi saya lebih cenderung untuk mengindikasikan bahwa BOP ini merupakan suatu kompetitif ya dari PBB. Ketimbang dua yang pertama. Kenapa demikian? Justru karena PBB banyak kegagalannya. Terlalu banyak kegagalan PBB dan dinilai tidak begitu relevan lagi dengan tuntutan era modern atau postmodern kini ya, yang sekarang ini. Atau juga disebut dengan nama era digital ya, atau era revolusi industri, atau era generasi alfa. Nah, kalau dinilai dari segi finansial yang dikenakan untuk bergabung,
maka keadaan kita adalah jauh untuk dibicarakan. Sangat jauh untuk kita bicarakan sekarang ya. Namun kalau ditinjau dari sudut kemanusiaan ansih dan atau dari sudut signifikansi efektivitas dan efisiensi kinerja yang pada akhirnya ya turut dirasakan dan dinikmati oleh bangsa-bangsa atau negara-negara terjajah atau tertindas, dan atau dirasakan oleh calon bangsa atau calon negara baru, dan atau berbagai bangsa atau berbagai negara atau rumpun bangsa yang berjuang untuk menikmati kedaulatan mereka yang justru masih terkatung-katung selama bertahun-tahun di PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Maka kehadiran BOP di sini justru saya mau katakan adalah sebagai cara Tuhan untuk menyelesaikan berbagai bentuk persoalan kemanusiaan di bumi ini. Bermakna atau tidak, nanti kita lihat bersama kemudian ya. Nah, suka atau tidak suka adalah hal yang biasa di bumi yang satu ini ya. Dan tidak mengherankan kalau ada yang pro maupun kontra. Yang tentunya didasari dengan berbagai alasan ya. Seperti kekuatan, alasan kekuasaan, alasan politik, alasan hak asasi manusia, perdagangan dalam berbagai bentuk ya, dan penguasaan wilayah yang dilandasi oleh keuntungan timbal balik, dan lain-lain lagi semacamnya ya. Kalau yang saya bicarakan tadi itu, atau yang saya simak di depan itu merupakan atau bersifat fisik, moral, dan politik, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa kehadiran BOP yang sangat mendadak dan mengejutkan ini juga merupakan bagian inisiatif untuk nilai-nilai kerohanian masyarakat dunia internasional, terlebih lagi bagi umat yang percaya kepada Tuhan Yahweh. Saya tidak tahu apakah ide BOP ini merupakan suatu paradigma kecerdikan atau suatu paradigma kecerdasan atau paradigma kebijaksanaan. Namun yang jelas ya ialah bahwa manusia tanpa sadar melakukan kehendak Tuhan atau kehendak ilahi, baik maupun buruk tanpa diketahuinya. Nah, saya mau lebih fokus untuk satu contoh bersejarah yang selama 75 tahun masih terkatung-katung di PBB sejak Juli 50. Dijajah secara barbarik oleh Republik Indonesia dan kemudian oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang sementara kalau benar-benar PBB komitmen dengan seluruh peringkat piagamnya dan undang-undangnya, maka hanya lewat satu pasal saja, saudara-saudara. Pasal 12 piagam PBB saja, maka RMS dari tahun 50 telah benar-benar merdeka dan berdaulat sampai dengan kini. Kalau kita berbicara soal Gaza, maka tidak berbeda jauh dengan RMS dan atau Papua Merdeka dan atau yang lain lagi di Indonesia maupun di belahan bumi lainnya. Nah, krisisnya dalam banyak hal sama, secara krisis sama. Namun kriterianya mungkin tidak sama. Kalau saya bisa katakan di sini bahwa di Gaza secara garis besarnya berada pada posisi benalu, atau dengan kata lain adalah penumpang gelap dengan otoritas yang gelap pula. Ibarat satu pohon yang dikenal namanya, kemudian dihinggapi oleh benalu atau tumor atau tumbuhan liar atau entitas liar. Sama juga dengan seseorang ya yang jelas namanya dan struktur tubuhnya jelas, kemudian dihinggapi oleh entitas sel-sel tumor liar ya, misalnya begitu. Nah, kalau ini saja diperhatikan oleh Yang Mulia Presiden Donald J. Trump, apatah lagi entitas asli seperti Republik Maluku Selatan, Papua Barat, Aceh, dan lain-lain yang merupakan entitas asli dengan struktur yang asli di tanahnya sendiri, yang justru dijajah secara kejam oleh entitas lain di luarnya ya. Kalau yang palsu saja diperhatikan, lalu bagaimana dengan yang asli? Masa dibiarkan? Tentu saja tidak ya, menurut hemat saya berpikir. Nah, seperti yang telah saya kemukakan di depan, di mana tidak tertutup kemungkinan bahwa BOP ini adalah merupakan kepanjangan tangan Tuhan untuk nilai-nilai kemanusiaan, dan secara tersamar bahwa BOP ini adalah ilustrasi nyata dari pegunungan dan atau gurun seperti yang terdapat dalam Matius 24 ayat 16, Markus 13 ayat 14, Lukas 21 ayat 21, Wahyu 12 ayat 6, who knows ya, kita tidak tahu. Ataukah di dalam sepak terjang selanjutnya dari BOP ini tersinyalir ungkapan seperti yang dilukiskan
dalam Wahyu 11 ayat 1 sampai 14. Who knows too? Kita tidak tahu, saudara-saudara. Angka atau tanggal 26 menunjukkan banyak kejadian aneh ya. Kita bisa buka di Google, lihat tanggal 26, banyak sekali kejadian yang aneh di dunia ini dan sangat membahayakan. Nah, BOP diresmikan 22 Januari 2026. Bukan tanggal 26, tetapi tahun yang berhubungan dengan angka 26. Hopefully, there is a blessing in disguise. Ya, ini hanya intermezzo saja ya. Mudah-mudahan saya salah dalam menginterpretasikan BOP ini. Artinya mungkin terlalu dini ya, dan kalau demikian mohon maaf sebanyak-banyaknya atau sebesar-besarnya. Saya kembali lagi, RMS 25 April 1950 saat ini belum bisa membayar iuran BOP. Namun kalau BOP mengembalikan posisi kedaulatan Republik Maluku Selatan, maka otomatis kami pasti membayarnya karena kami memiliki harta peninggalan yang banyak, baik di dalam negeri dan kemungkinan besar juga di luar negeri lewat kebijakan internasional. Belum lagi sumber daya alam yang berkelimpahan. Tentunya kalau kebijakan BOP ini menerobos atau meruntuhkan pagar-pagar ilegal yang dipasang saat ini oleh Indonesia atau negara lain terhadap koloninya, maka BOP akan mendapatkan tambahan negara dan biaya baik dari misalnya saja Republik Maluku Selatan, Papua Barat, Aceh, dan Sumatera secara keseluruhan, dan banyak lagi yang lain tentunya. Nah, tentunya kesepakatan dan hasil yang lebih dari satu akan mengungguli hanya satu porsi yang ada sekarang ini. Alias dari Indonesia saja mungkin BOP akan menuai sekitar 4 atau mungkin lebih negara baru dengan sumber dayanya yang pasti menyusul. Jadi bukan hanya satu dari Indonesia, mungkin lebih dari 4 kalau kita hitung-hitung. Sebenarnya yang paling mendasar ialah bahwa BOP harus bertindak dengan bijaksana untuk memprioritaskan dukungan kepadanya secara positif dan objektif terlebih dahulu tentunya, ketimbang mengenakan konsekuensi hal-hal lainnya yang pasti juga akan ternegosiasi dengan sendirinya sesuai dengan berjalannya waktu pula ya. Mari kita lihat negara RMS berada dalam negara NKRI. Saya singkat saja, saudara-saudara. Sebelum semuanya kasib ya, sebelum NKRI terbentuk pada 17 Agustus 50, berdasarkan agresi militer Soekarno dengan membubarkan seluruh kedaulatan negara bagian, termasuk membubarkan keputusan Konferensi Meja Bundar 27 Desember 49, yaitu melikuidasi RIS ke dalam NKRI tersebut, maka rakyat Maluku Selatan lewat pemimpin-pemimpin yang federalis, secara bebas dan demokrasi, melalui plebisit dan keputusan Dewan Maluku Selatan. Ingat sekali, hanya 2 yang terkenal di dunia untuk suatu pembentukan negara baru, yaitu lewat plebisit dan keputusan Dewan yang diangkat untuk maksud tersebut. Baik, kalau untuk Maluku Selatan ya 11 Maret 47 dan 24-25 April tahun 50. Sebagai pemerintah otonom saat itu yang bertanggung jawab kepada pemerintah Belanda dengan segera dan serta-merta memproklamasikan kemerdekaan negara Republik Maluku Selatan pada 25 April 50 de facto de jure. Juga berdasarkan seluruh keputusan dekolonisasi internasional, keputusan nasional yaitu keputusan RIS sendiri, sejarah dan budaya Maluku yang memang telah merdeka sebelum dijajah oleh Belanda. Saudara-saudara bisa buka lihat proklamasi Maluku Selatan ya, bisa kelihatan di situ ya. Nah, saya mau gambarkan 75 tahun Republik Maluku Selatan dan rakyatnya melawan kemiskinan struktural, ketergantungan, dan penghapusan identitas oleh NKRI. Sejak awal berdirinya Indonesia hingga hari ini, NKRI telah gagal memenuhi prinsip keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Kegagalan ini tidak bersifat sementara, saudara-saudara, melainkan bersifat struktural, sistemik, dan lintas rezim, bahkan lintas generasi ke generasi. Maluku tidak miskin karena alamnya, saudara-saudara, tidak. Maluku tidak tertinggal karena manusianya. Manusia Maluku manusia yang pintar semua. Maluku dimiskinkan karena kebijakan negara yang tidak dirancang untuk realitas kepulauan, realitas budaya, dan sejarah Maluku. Yang pertama saya mau angkat realitas penindasan struktural di Maluku. Sebagai provinsi kepulauan, Maluku menghadapi biaya hidup
dan logistik yang tinggi ya, atau sangat tinggi. Keterbatasan layanan kesehatan, ketimpangan akses pendidikan, dan minimnya infrastruktural dasar. Negara mengetahui kondisi ini selama puluhan tahun, saudara-saudara. Namun tidak pernah melakukan koreksi kebijakan secara fundamental. Pola pembangunan nasional yang darat sentris ataupun Jawa sentris telah memiskinkan Maluku secara ekonomi. Telah melemahkan kualitasnya sumber daya manusia Maluku. Telah menciptakan ketergantungan fiskal dan telah mematikan inisiatif lokal. Ini bukan kesalahan teknis, saudara-saudara, melainkan ketidakadilan yang dilembagakan oleh negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kita lihat penyingkiran orang asli Maluku. Negara telah membiarkan bahkan memfasilitasi pergeseran manusia di Maluku melalui proyek transmigrasi, melalui pasar tenaga kerja nasional, dan seleksi aparatur sipil negara yang sepenuhnya dikendalikan oleh pusat. Orang asli Maluku tersingkir dari ruang ekonomi, dari ruang birokrasi, dan dari ruang pengambilan keputusan. Rendahnya representasi orang Maluku dalam birokrasi bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi justru karena kurangnya akses pendidik atau ada akses pendidikan yang timpang. Tidak adanya kebijakan afirmatif yang serius, dan sistem rekrutmen nasional yang mengabaikan konteks daerah. Maluku dijadikan wilayah penempatan dan bukan wilayah pemberdayaan. Saudara-saudara, kalau kita itu wilayah pemberdayaan seperti provinsi yang lainnya, maka manusia yang ada di dalamnya itu diberdayakan, bukan manusia dari luar. Tapi karena kita dijadikan sebagai wilayah penempatan, maka orang luar yang datang, yang mengambil alih posisi kita itu namanya wilayah penempatan, bukan wilayah pemberdayaan. Ini suatu hal yang sangat naif ya. Yang ketiga saya mau angkat ketidakadilan fiskal sebagai bentuk kekerasan struktural. Sebagai wilayah dengan tantangan geografis tertinggi, maka Maluku tidak pernah memperoleh alokasi APBN dan transfer fiskal yang sebanding dengan bebannya. Negara mengakui Maluku kaya sumber daya, tetapi tidak mengembalikan nilai yang adil kepada rakyat Maluku. Nah, ketidakadilan fiskal ini menyebabkan memperkuat ketergantungan. Kita ketergantungan terus. Melemahkan kapasitas pemerintah daerah. Dan menghambat kemandirian ekonomi Maluku. Ini adalah kekerasan struktural. Yang berlangsung secara senyap, saudara-saudara. Namun konsisten. Sunyi, tetapi dia berjalan terus. Legal. Yang keempat, kerusakan sosial sebagai dampak kebijaksanaan. Maraknya miras, seks bebas, dan krisis sosial generasi muda bukanlah masalah moral semata, tetapi dampak langsung dari kemiskinan struktural, pengangguran, dan hilangnya harapan. Negara hadir dengan regulasi dan aparat. Oh, hukum jelas hadir di Maluku, aparat hadir di Maluku, tapi absen dalam menciptakan masa depan Maluku. Nah, pembiaran ini sama dengan penghancuran generasi Maluku secara perlahan-lahan, genocide. Yang kelima, penghapusan identitas dan konflik adat. Bahasa daerah Maluku disingkirkan dari sistem pendidikan formal. Kurikulum muatan lokal bersifat simbolik, ekspresi budaya seperti baju cele digantikan oleh standar nasional yang seragam. Lebih jauh, negara gagal mengakui dan menetapkan batas-batas petuanan adat secara tegas. Sehingga konflik horizontal antara negeri adat terus berulang. Negeri ini dengan negeri ini, negeri sana dengan negeri sini, dan sebagainya. Ya, ini api dalam sekam. Ini memang diciptakan oleh negara supaya Maluku tidak pernah aman. Maluku tidak pernah membangun daerahnya. Maluku hanya berhantam satu dengan yang lainnya. Islam dengan Islam, Kristen dengan Kristen, Kristen dengan Islam, dan seterusnya, dan lain-lain. Negara bukan penonton netral, saudara-saudara. Negara adalah bagian dari masalah melalui pengabaian hukum adat. Dia merupakan masalah. Yang keenam, pernyataan sikap gerakan politik Maluku. Kami menyatakan, saudara-saudara, lewat penyimakan ini saya mengatasnamakan bangsa Maluku, menyatakan bahwa negara NKRI telah gagal membangun Maluku secara adil. NKRI telah memelihara kemiskinan dan
ketergantungan struktural di Maluku, saudara-saudara. Yang ketiga, negara telah menyingkirkan orang asli Maluku dari tanahnya sendiri. Yang keempat, negara telah menghapus identitas dan merusak tatanan adat. Kebijakan ini adalah warisan buruk bagi generasi Maluku berikutnya. Kalau saya mau simpulkan apa yang tadi saya katakan, dampak keberadaan negara RMS dan rakyatnya dalam NKRI dan pentingnya BOP bagi penyelesaian yang bermakna positif dan objektif. Yang pertama saya mau angkat, Maluku miskin dalam kekayaannya. Karena seluruh sumber daya alam dan lain-lain semacamnya dieksploitasi dan digunakan hanya untuk kepentingan NKRI Pusat Jakarta. Sementara feedbacknya mendekati 0%, sehingga Maluku tidak mempunyai kekuatan untuk membangun dan mengembangkan daerahnya dan semakin hari semakin lumpuh. Yang kedua, stigmatisasi RMS atau penodaan terhadap RMS atau separatisme. Enak saja mereka bilang itu, separatis. Buktinya mana? Tidak pernah ada bukti. Stigmatisasi RMS yang melumpuhkan nilai-nilai politik dan hak asasi kemanusiaan. Maluku melalui cara kekuasaan yang sangat mencekam dan sepihak demi kepentingan negara penjajah NKRI. Yang ketiga, menyudutkan, membatasi, dan memenjarakan ruang gerak dan keterlibatan sumber daya Maluku untuk membangun daerahnya. Maluku dengan berbagai cara yang merendahkan martabat kemanusiaan. Itu cara NKRI. Nah, kesimpulan daripada dampak bahwa tidak ada itikat baik NKRI selama 75 tahun masa penjajahan mereka atas wilayah negara Republik Maluku Selatan tahun 50 dan rakyatnya. Dalam artian timbal balik hak dan kewajiban, baik dari sisi penjajahan maupun baik dari sisi penjajah maupun dari sisi yang dijajah, untuk menciptakan suatu gagasan dialog dan atau semacamnya yang saling mengisi, melengkapi dan membangun dalam rangka menjadikan alinea pertama Undang-Undang Dasar 45 sebagai huruf-huruf yang hidup dan bermakna. Di samping adanya suatu kesadaran mutlak bahwa negara RMS 25 April 1950 adalah negara yang resmi berdiri de facto de jure, sama seperti yang mereka miliki NKRI. Maluku tidak minta belas kasihan. Maluku berjuang untuk mendapatkan kembali kedaulatannya sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat. Dan sejarah akan mencatat bahwa Maluku tidak gagal, tetapi NKRI yang gagal terhadap Maluku. Maluku adalah koloni terlama, saudara-saudara, dalam negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 50. Demikian juga dengan Kashmir sejak tahun 1948 dalam India dan Pakistan. Tidak ada penyelesaian yang benar-benar merupakan penyelesaian oleh PBB. Semuanya tersamar sampai detik ini. Padahal pasal 12 Piagam PBB jelas-jelas mengatakan bahwa jika ada intervensi atau konflik bersenjata, baik oleh calon penjajah maupun calon jajahan, maka Dewan Keamanan akan segera bertindak untuk menyelesaikannya. Semuanya itu nihil. Banyak birokrasi, banyak mafia kemanusiaan, dan ketidakkonsekuenan PBB dalam mematuhi dan menjalankan pasal-pasal piagamnya. Sehingga apa yang terjadi, saudara-saudara, semuanya itu akhirnya menjadikannya huruf-huruf yang mati, yang mengandung arti pula bahwa PBB lebih banyak matinya daripada hidup. Nah, Board of Peace, BOP, sebagai kompetitif PBB, tentunya sangat diharapkan bahwa lewat GASA yang merupakan embrio BOP, dapatlah mewujudkan perdamaian yang bermakna, yang dapat dirasakan manfaatnya oleh berbagai belahan bumi, terlebih bagi mereka yang tertindas secara komprehensif, dan seyogyanya lah BOP dapat menjadi motor penggerak ke arah tercapainya pelaksanaan Piagam Dekolonisasi Resolusi Majelis Umum PBB 1514 dalam kurung 15 angka Romawi tahun 1960 tentang penentuan nasib sendiri yang masih terbengkalai hingga kini. Tuhan Yesus Kristus memberkati BOP, memberkati Yang Mulia Presiden Donald J. Trump sebagai ketua, boardnya, dan keanggotaannya. Kiranya BOP menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit bumi dan segala isinya. Amin, saudara-saudara. Mena Mulia, Pemerintah Transisi Negara Republik Maluku Selatan, Kerajaan Nusa El Haq 25 April 1950,
yang sementara dikomandoi oleh Front Kedaulatan Maluku atau FKM. Salut beta. Salut saya, Alexander H. Manuputi, Amalatu penyelenggara eksekutif. Tuhan Yesus memberkati. Amin.